Sebelum mulai kelas pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita diberikan ilmu baru yang bermanfaat bagi trading kita di bursa di masa yang akan datang. Dan semoga di sini kita juga dapat cuan yang gede di market. Berdoa menurut agama masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Oke, jadi begini teman-teman. Sebenarnya kelas pada malam hari ini sebenarnya bukan kelas sih. Kenapa saya bilang bukan kelas? Karena saya tidak menyiapkan PowerPoint. Dan ini benar-benar mendadak aja. Mendadak gara-gara ada beberapa orang yang PM saya kayak gitu kan bertanya. Saham B 36 loh. gimana, Pak? Saham B gimana dan selanjutnya. Oke, ini bentar. Pak Andrea ya. Pak Andrea saya jadiin co-host, bantu saya. Nggak usah pandai-pandai berdoa, ngomong aja sama Allah. Nanti kata apa namanya? Lu malas-malasan itu. Sudah, Pak. Sudah Pak Andrea. Oke. Nah, jadi kelas pada malam hari ini saya bikin materi ini untuk menjawab pertanyaan beberapa orang yang PM saya. Misalnya Pak, saham A gimana, Pak, saham B gimana, Pak, saham C gimana dan selanjutnya. Kayak gitu. Terus ada juga yang nanya saya, Pak, ini paling penting ya, ini paling penting Pak, MLPL bagaimana? MLPL bagaimana? Kalau secara BDM kan seharusnya dia masih harus jalan sampai selesai right isunya gitu. Sementara kalau dari segi TA-nya itu udah membentuk new low, Pak. Harusnya kita cut loss. Terus bagusnya kayak gimana? Nah, ada juga yang nanya saya, Pak, ASLC gimana? ASLC kelihatan lagi akumulasi, tetapi baru IPO dan kelihatannya ini IPO-nya strategis, Pak. IPO strategis untuk ke masa depan yang mungkin harganya mungkin akan dikerek lagi ke depan. Tetapi dia selalu membentuk new low nih, Pak. Dan tidak ada divergen. Sementara kan kalau kita pakai berdasarkan TA, pembalikannya berdasarkan TA. Nah, terus ada juga yang nanya tadi Pak, apa tadi ya? Oh ya ITMG, Pak, ITMG gimana? Ini udah naik jauh nih Pak, kayak gitu. Udah sorry bukan ITMG tadi apa ya? Oh iya, MNCN. Pak, MNCN bagaimana? MNCN ini kan secara valuasi murah banget tuh Pak. Secara valuasi murah banget. Dan terutama BMTR juga tuh valuasi murah. MNCN cuma PER-nya cuma 5,34, BMTR itu PER-nya cuma 3 lebih kayak gitu. Secara valuasi murah. Ini seharusnya kita harusnya beli nih Pak kayak gitu. Mungkin bisa naik ke valuasi PER 2 kalinya sesuai rata-rata sektornya atau PBV-nya berapa kali di atasnya kayak begitu. Tapi secara teknikal dia ini sideways terus Pak kayak gitu. Nah, secara BDM belum saatnya beli juga karena masih sideways panjang gitu. Nah, ini bagusnya bagaimana Pak? Saya hold, saya TP, atau saya CL, ada yang bilang seperti itu. Nah, untuk menjawab ini kan banyak banget nih pasti banyak banget di antara teman-teman yang bingung kayak begini. Pasti ya. Kenapa saya bilang pasti? Karena banyak pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang udah bisa jawab ini, teman-teman nggak perlu ikut lagi, nggak perlu ikut malam ini dan teman-teman nggak ada masalah kok. Kelas ini udah nggak penting bagi teman-teman karena teman-teman udah dapat jawabannya. Tetapi bagi yang belum dapat jawabannya, ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Oke? Basic mindset-nya. Ini saya buka dulu chat. Rating view, stock bid. Yang pertama, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah menjawab pertanyaan ini pada waktu kelas khusus yang kemarin. Di waktu kelas khusus yang kemarin, saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan bahwa kemarin bagi teman-teman yang analisa berdasarkan konsep apapun, entry-nya pakai konsep itu, exit-nya juga pakai konsep itu. Apa yang saya maksud dengan entry-nya pakai konsep itu, exit-nya pakai konsep itu? Contohnya seperti ini. Misalnya kayak doit ya, kita bicara doit dulu nih, satu doit. Doit. Saya entry doit kenapa? Saya pakai konsep BDM yang saya ajarkan di kelas BDM Advance.
Bagi yang ikut kelas BDM Advance udah saya wanti-wanti kan, ini bagus nih, bagus, tinggal nunggu jalannya. Bagus. Yang kemarin dapat yang kemarin ikut kelas BDM Advance ya dapat lah duit ya dari harga-harga 250-an, 260-an dapat nih, kayak gitu. Nah, saya entry doit kenapa? Karena saya pakai konsep BDM. Pada waktu konsep BDM menyatakan bahwa kita entry itu ketika bandarnya akum, dan harga dikasih break ke atas, volume gede kayak gitu, frekuensi turun kayak gitu kan, inflow ada, lanjut terus jalan ke atas. Oke, kalau berdasarkan BDM berarti entry-nya di mana? Di 276, 278, udah pasti loh entry di situ kayak gitu kan. Nah, exit-nya di mana? Kalau secara BDM. Kalau secara BDM itu udah amat sangat jelas. Exit-nya juga ketika terjadi outflow, ketika terjadi buangan, ketika inflow yang ada sudah tidak sustain lagi. Oke. Kapan itu terjadi ya? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apakah cuma sampai 370 ataukah bisa sampai 455 atau bisa sampai 800 atau sampai 1400, 1200. Kita nggak pernah tahu mau dibawa kemana si doit ini. Jadi selama masih ada inflow, selama masih ada akumulasi, selama belum ada distribusi yang masif, ya selama itu pula kita di dalam itu. Nah, bagi teman-teman yang ingat kejadian film ini di kelas BDM Basic ya, di kelas BDM Basic sama di kelas khusus waktu itu saya bilang film. Film itu kan entry-nya di sini. Di 350, 360. Saya keluarnya di sini. Saya bilang kan, saya nggak nyampe full gitu. Kenapa? Karena saya ngelihat di sini ada terjadi outflow gitu kan. Ya udah, saya keluar separuhnya lagi keluar di sini kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan kemarin di kelas BDM Advance kayak gitu. Ternyata ada yang megang sampai 1000 kayak gitu. Dan ternyata jawaban dia, Pak, memang udah ada sedikit outflow di sini, Pak, kayak gitu. Tetapi TS saya belum kena. Makanya saya diantar terus ke atas, kata seperti itu. Trading stop. Oke? Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya simple. Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya simple. Kalau apapun teknik yang teman-teman pakai untuk entry, teknik itu pula yang teman-teman pakai untuk exit. Kenapa? Karena kalau teman-teman campur adukan, nanti teman-teman akan bingung sendiri. Harusnya gimana. Sebagai contoh, entry by divergence. Nah, misalnya sebagai contoh entry by divergence, ini misalnya dulu ya, ini dulu BTPS kan, kita entry by divergence nih. Entry by divergence dan supply demand area. Nah, BTPS ini entry gara-gara bottoming pattern. Kita entry BTPS gara-gara bottoming pattern. Ini diajarkan di kelas khusus waktu itu. Killer bottoming pattern. Kita exit BTPS gara-gara apa dong harusnya? Gara-gara topping pattern kan? Ketika ada pattern pembalik di atas yang menyebabkan kemungkinan besar harga bisa berbalik, di saat itu kita juga exit. Nah, kalau BTPS ini topping patternnya di mana? Di sini. Double top. Break bawah kan? Ya udah exit kita di sini. Entry-nya di sini. 24, exit-nya di 35. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan mendapatkan 40%. Sebulan sekitar 12%. Bagus. Bagus. Oke, satu. Yang kedua, entry exit gara-gara apa? Itu bukan berarti kita langsung tinggalkan aja. Misal kita exit gara-gara kita lihat ada bearish divergence gitu kan. Ada bearish divergence di atas. Wah, exit dulu deh. Ini kejadian di PPE. Ini kejadian di PPE. Saya exit di PPE pertama di sini. 283, 284. Kenapa saya exit? Jelas dong. Bearish divergence nih. Saya nggak dapat ya 282 tuh saya nggak dapat. Saya exit semua itu bisa keluar semua barang saya itu di 276. Di PPE. Barang dari 140 ya. 150, 150, 160. Ada sih saya beli 148 tapi dikit. Yang paling banyak di area 160.
exit di sini. Pertama di sini saya sempat exit juga sedikit, tapi saya entry lagi. Ketika kita sudah exit gara-gara penyebabnya apa gitu, jangan lupa untuk re-entry kalau udah ada lawannya. Jadi sebagai contoh misalnya kita pakai BDM ya, kita exit gara-gara outflow gitu kan. Outflow harga turun. Ketika ada inflow yang masuk kayak gitu kan, dan di keterbukaan informasi kepemilikan publiknya ada publik yang nambah, ada afiliasi yang nambah, ya kita masuk lagi gitu, kita entry. Nah begitu juga kasusnya kalau masalah divergen ini. Di sini si IPPE membentuk bearish divergen. Tetapi habis itu di sini dibalas sama bullish. Dibalas sama bullish divergen walaupun lemah. Nih, bullish divergen dibalas di sini. Entry lagi enggak? Entry dong. Bearish divergen. Oke. Dibalas sama bullish divergen. Entry enggak? Entry. Paham ya? Nah, banyak teman-teman pemula yang nggak ngerti gitu kan, yang masih bingung gitu kan, Pak, saya harusnya ngikut mazhab mana kayak gitu. Pak Juta ngajarin supply demand area, ngajarin support and resistance, ngajarin BDM, ngajarin time cycle, ngajarin macam-macam lah kayak gitu. Nah, oh ya, sebelum saya jawab yang ini saya tambahin lagi. Nah, begitu juga soal time. Entry by time, exit by time. Itu hukumnya udah wajib hukumnya. Contohnya LPPF. LPPF ini nurut banget sama Venus Aspect. Saya masuk di LPPF tanggal 3 Februari. Kenapa? Karena saya bilang tanggal 4 Februari pasti pembalikan. Ada di channel kan? Di channel grup premium pada waktu itu saya sampaikan. Oke, mungkin bagi kecuali ini seharusnya jalan di tanggal 3 Februari, berakhir tanggal 4 Februari 2022. Entry by time. Ada apa di tanggal 3 dan 4 Februari? Kalau bagi teman-teman yang sudah belajar, belajar planetary ruler, ini bakal ngerti LPPF ini dikuasai oleh Venus. Di 3 Februari ada Venus trine Moon. Kalau Moon trine Venus, kalau nggak salah saya. Nah, setannya, ini mohon maaf ngomong kasar itu setannya, saya kelupaan di sini ada Venus aspect. Nah, ini salah saya juga kayak gitu. Ada entar Venus aspeknya nggak muncul ya di sini. Nah, di sini juga ada Venus aspek, mungkin harga berbalik lagi. Nah, seperti itu. Entry by time, exit by time. Archie saya sampai sekarang belum exit. Archie kenapa? Karena Archie entry-nya ada dua hal. Pertama BDM-nya oke. Kedua secara TA-nya oke. Jadi pertama BDM-nya oke, kedua secara TA pattern-nya. Ini kan pattern udah jelas ya, pattern-nya kelihatan banget ya Archie ya. Pattern apa ini? Inverse head and shoulder kan? Belum ada nggak pattern pembalik di atas? Belum ada. Ada outflow? Nggak ada. Distribusi nggak ada. Akumulasi iya. Dari segi waktu dia terpengaruh oleh ini. Mercury trine Jupiter. Makanya saya entry di sini. Mercury aspek berikutnya kapan? Nggak ada. Mercury aspek berikutnya masih lama banget nih Mercury aspek berikutnya. Mohon maaf ini planetarinya masih nggak jelas di sini, nanti akan saya lihat lagi yang lebih jelas di Astrosofa. Ketiga hal ini yang membuat saya masih belum exit di Archie. Nah, barulah saya hitung pakai Fibonacci apa segala macam, Fibo expansion semua, targetnya Archie itu di sekitar 555 di sini. 555. Nah, apakah benar kesampaian ke sana atau enggak ya enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kan kita analisa, kita forecast, itu tujuannya supaya kita tahu kan kira-kira sampai mana, kenapa kayak begitu. Oke ya? Sama teman-teman. Entry gara-gara apa, exit gara-gara apa? Satu. Oke.
Yang kedua, jika exit sudah terjadi, misalnya gara-gara tadi kan time kayak LPPF, exit sudah terjadi, exit dulu gitu kan. Masuk ke bawah, turun ke bawah. LPPF ada Venus aspek lagi nggak? Ada Venus aspek 2 hari yang lalu. Ada nggak Venus aspeknya lagi? Ada. Di sini ada Venus aspek lagi. 2 hari yang lalu. Sampai Venus aspek berikutnya diperkirakan di tanggal 18 Februari. Nah, masuk lagi nggak? Ya masuk lagi, karena ini trade-nya by time, LPPF. Bagaimana kalau trade by harmonic? Trade by harmonic pattern kayak si Medco ini. Ya exitnya juga by harmonic pattern. Kapan nama harmonic patternnya Medco terbentuk? Ya kira-kira kalau Medco udah sampai di sini, di area 620 ini, dekat-dekat 620 ini ada peluang dia membentuk bearish Gartley. Entah correct me if I'm wrong ya, kalau teman-teman yang udah belajar pattern, soalnya saya belum, saya lupa ingat nih Medco apa. Intinya saya udah clear posisi di Medco, jadi kasar ngomong saya peduli setan deh, kecuali peduli setan sama Medco, kecuali nanti dia membentuk harmonic pattern lagi baru saya masuk lagi. Nah, oke. Yang kedua, kita entry gara-gara apa? Kita exit gara-gara apa? Setelah exit bukan berarti istilahnya kita nggak trade lagi saham itu, enggak. Kita lihat yang membuat kita batal tadi, ada nggak kembali lagi. Seperti contoh Medco. Misal Medco gini kan harmonik nih, sampai sini targetnya gitu. Terus dia turun. Misalnya dia turun sampai, misalnya ya, dia turun kayak gini, berbentuk kayak gini. Kalau teman-teman paham, ini kan misalnya ABCD nih. Oh, titik D-nya di sini, 520 misalnya, udah terbentuk harmonik D. Masuk lagi nggak? Masuk dong, ini kan bearish bullish ABCD, bisa jadi dia naik ke atas dan membentuk butterfly misalnya, bullish, bisa aja. Jadi bukan berarti saham yang udah kita beli kita tinggalkan, sama seperti IPPE tadi contohnya apa segala macam. Yang ketiga, nah ini mau saya sampaikan, saya ajarkan banyak hal nih. Saya ajarkan banyak hal, saya ajarkan pakai konsep supply and demand kalau untuk big money ya, terutama untuk saham-saham yang blue chip kayak gitu kan. Saya sampaikan juga support resistance sederhana pakai trend line. Itu istilahnya kayak multiple time frame, kayak multiple time frame per 15 menit tinggal pakai trend line. Bisa, saya bilang kan. Tinggal ikut aja. Bisa. Ada juga saya teman-teman tuh di harmonic pattern diajarin kemarin sama Bu Dian, Bu Santi, Pak Niko, Pak Mahmudin, Pak Nana ngajarin tuh harmonic pattern kayak gitu kan. Nah, bisa pakai time cycle, waktu-waktu pembalikan, kita trading hanya pas saat-saat waktu pembalikan, bisa. Banyak hal yang udah saya dan teman-teman saya di 4D Analysis ajarkan pada teman-teman kayak begitu kan. Nah, pertanyaannya pakai yang mana? Ini juga banyak yang jawab ke saya, Pak, saya pakai yang mana jadinya? Ini saham ini cocok di mana? Saham ini cocok di mana? Nah, inilah yang kembali lagi teman-teman harus backtest. Dan ini benar seperti yang disampaikan sama Bu Fani tadi malam kayak gitu kan, yang pas diskusi panjang lebar. Beliau bilang bahwa backtest tuh enak, nggak ada beban psikologis lain sama post test. Post test sama lain sama real trade kayak gitu. Siapa bilang backtest itu enak gitu? Backtest tuh susah kayak gitu. Tetapi memang benar yang dia bilang bahwa nggak ada beban psikologis. Nah, seharusnya teman-teman backtest emiten ini nurutnya sama mana? Apakah nurut sama trend line? Kalau sama trend line nih ya udah berapa kali kegocek nih. Medco kayaknya nggak begitu nurut lah sama trend line ya gitu. Nih, nurut sama trend line juga udah berapa kali kegocek nih. Bisa jadi seperti itu kayak gitu kan. Bisa jadi. Nah, atau nurut sama divergent, atau nurut sama supply demand, atau nurut sama support resistance. Setiap emiten beda-beda, itu yang teman-teman harus backtest. Dan kalau udah teman-teman udah tahu, oh kelakuannya dia pakai kayak gini gitu, ya udah ikutin aja. Nah, sebagai contoh INKP dan Tekim. INKP dan Tekim ini kelakuan dia biasanya memang dia manggung-manggung itu di bulan-bulan awal tahun nih, awal-awal tahun, atau kalaupun awal-awal tahun dia itu manggung di tanggal-tanggal pertengahan, sekitar tanggal 14 sampai 18 dia manggung kayak gitu. Ngilang dia, ntar muncul lagi di awal bulan depan kayak begitu. Dan sekali naik dan turun,
Dia itu retracement-nya 61,8. Dia nurut sama Fibonacci. Silakan teman-teman tarik deh retracement-nya setiap kali koreksi 61,8-nya. Kalau dia retracement jauh. Kalau retracement dekatnya dia mau naik jauh, dia cuma sampai 38,2. 382 Fibo retracement-nya. Jalan jauh. Ya kurang lebih kayak begitulah INKP dan TKIM nih. 38,2. 38,2 mantul lagi, trennya kuat. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah tahu kelakuan masing-masing emiten ini, teman-teman catat. Teman-teman catat, teman-teman masukin watchlist. Jadi misalnya kayak pertengahan bulan, yang dilihat apa? Salah satu contohnya INKP TKIM. Nah, begitu juga ada emiten yang sering kali saya beritahu kan dari dulu sampai sekarang. Sekarang aja nih dia agak kurang nyambung nih, agak kurang nurut. Padahal kalau dulu nurut banget nih. Sama benda yang namanya bulan, pakai time cycle. Sama moon phase, itu sih Alam Sutra nih sebagai contoh. Dulu kan sering tuh saya pakai nih Alam Sutra untuk ngajarin time cycle. Lihat tuh si Alam Sutra, setiap kali ada bulan pasti dia membentuk swing, entah swing high atau swing low. Perhatiin aja, saya bilang kan kayak ini, swing low. Setiap ada bulan dia membentuk swing low. Kayak gitu, atau swing high. Nah, jadi trade-nya cukup sebulan 2 kali nih trading. Bulan mati, bulan purnama buy, bulan baru sell. Kayak gitu aja kalau di Alam Sutra dulu. Setelah cukup. Nah, hal-hal simple kayak begini gitu kan. Kalau teman-teman masterin gitu, teman-teman benar-benar jago di satu bidang kayak gitu, kuasain udah jadi duit, gak usah pusing-pusing. Misal kayak misalnya saya lagi sibuk kayak gitu kan, saya lagi males scalpingan kayak gitu, lagi males trading lah apa segala macam, saya pakai konsep BDM. Saya pakai konsep BDM aja, saham-saham BDM, saham-saham swing. Saya tinggal lihat, oh ini pengendalinya nambah nih kayak gitu. Dia beli, ya udah saya beli juga kayak gitu. Udah selama si pengendali itu belum jualan, selama itu pula saya pegang barangnya. Atau selama tidak terbentuk lower low ketika dia trending, ya udah. Paling saya ngeceknya sehari 4 kali, open market sesi 1, istirahat, dekat-dekat close market sama close market, udah. Nah, tapi kalau misalnya saya lagi pengen scalpingan kayak gitu, pengen benar-benar istilahnya kayak fast trade atau segala macam semua kayak gitu kan. Nah, saya entry gara-gara apa? Scalpingan kita entry pasti gara-gara frekuensi dan volume ya. Mana saham yang banyak ditradingkan di situ itu kita trading. Kayak hari ini itu tadi ada Modern Land, ada Gosco, ada CPRO, IPPE, banyak lah. Setiap hari pasti ganti-ganti BGTG dan segala macam. Nah, kita trading gara-gara frekuensi dan volume. Kita masuk gara-gara banyak yang HK. Kita exit gara-gara apa? Ya banyak yang haki dan volume frekuensi hilang. Itu juga udah diajarin Mas Aryo kan di kelas scalping kan, ingat Poldi Analisis pernah ngajarin kelas scalping juga sama Pak Aryo TW, salah satu yang terbaik di Indonesia. Pak Aryo udah diajarin kemarin kelas scalping, bahkan saya ajarin sampai left trade-nya kan udah diajarin, titik-titik misalnya nunggunya lagi di mana. Oke. Nah, jadi saya dan Pak Nana dan Pak Dang dan serta teman-teman admin Fordi itu saya pikir sudah banyak lah yang ngajarin hampir semua teknik itu. Tinggal teman-teman sekarang itu yang perlu dibenerin itu adalah psikologi tradingnya. Psikologi tradingnya, titik-titik entry dan exit. Oke, itu yang ketiga. Poin keempat yang mau saya sampaikan adalah the power of trailing stop. Nah, ini yang paling simpel, kalau nggak mau pusing lagi ya pas segala macam, teman-teman udah entry, udah pasang trailing stop, kelar urusan. Sebagai contoh, si Archie tadi, misalnya nih, misal si Archie, saya buy di sini 474, misalnya saya buy di 474, cut loss saya di mana? Otomatis di bawah low ini kan, di bawah low 460, berarti cut loss saya di 4, anggaplah di 458. Dari 474 ke 510, Archie naik berapa poin? 36 poin. Karena Archie naik 36 poin, ke stop loss saya juga naik 36 poin kok. Berarti stop loss saya di 494. 494. Nah, kayak begitu aja. Berarti kalau gitu kemarin Archie kena stop loss dong, Pak? Iya, kalau pakai trailing stop. Stop lossnya bikin rugi, cut loss enggak kan? Cuan dong. Bener kan? Cuan kan? Tetap cuan. Udah. Ini udah pada cara paling simpel lah nih.
Ini cara paling simpel, cara paling goblok-goblokan saya bilang, cara paling aman perannya stop. Udah, ini yang paling simpel. Safety apa? Nah, dari sini sebenarnya itu aja sih yang mau saya sampaikan malam ini kayak gitu. Jadi supaya teman-teman itu udah enggaknya punya basic mindset ya. Punya basic mindset. Jadi teman-teman itu nggak perlu mencari holy grail di market, nggak. There is no such thing as a holy grail. Jujur, nggak ada yang namanya holy grail, nggak ada yang pasti benar 100%. Bahkan duduk di samping BD-nya juga tuh belum tentu benar. Serius. Saya pernah loh ngalamin kayak gitu kan, lagi duduk di samping BD gedenya kayak gitu. Kita mau naikin harga suatu emiten dari A ke B ke titik B kayak gitu. Ya tiba-tiba karena semesta lagi nggak mendukung ya, lagi market lagi merah kayak gitu apa segala macam, lagi naikin malah diguyur sama market kayak gitu. Retail, entah institusi, entah fund manager mana gitu malah buang barang. Ya nambah dong ongkos kita untuk naikin gitu kan. Ya daripada dana kita untuk nyerek harga habis cuma untuk nampungin barang, ya udah kita lepas aja dulu gitu kan. Udah biarin aja harga turun ke bawah, bodo amat kayak gitu. Bahkan market maker pun nggak ngelawan tren kayak gitu, nggak ngelawan apa, kadang itu bisa salah juga gitu, bisa salah. Makanya saya bilang nggak ada yang namanya holy grail di market, nggak ada suatu konsep yang benar-benar 100% pasti cuan, nggak ada. Kalau ada yang bisa kayak gitu hati-hati flexing. Itu aja sih yang saya bilang, hati-hati. There's no such thing as a holy grail. Yang ada, yang benar, yang paling bagus adalah teman-teman benar-benar menguasai satu method gitu. Teman-teman udah coba dan teman-teman udah konsisten cuan di situ kayak gitu, konsisten cuan. Perdalam lagi metode itu, udah merasa nyaman ya udah fokus di situ aja. Simple. Oke. Dan yang kelima yang mau saya sampaikan adalah mental cepat kaya. Ini banyak yang salah juga nih. Banyak juga MPM saya, Pak, besok saham yang arah apa? Pak, besok saham yang naik apa? Walaupun saya bisa tahu lah beberapa yang naik kayak gitu, tapi kalau yang arah ya jelas nggak tahu. Jadi begini ya teman-teman, kalau teman-teman tahu the power of compounding kayak gitu kan, teman-teman bisa konsisten cuan sebulan 5% aja, nggak usah banyak ya, 5% aja dari equity, 10 tahun jadi berapa tuh duit? Hitung aja sendiri. Sebulan 5% aja loh. Apalagi kalau bisa sehari 2% misalnya, atau sehari 1%, sakti. Gila-gilaan. Nah, tetapi untuk mencapai itu yang paling susah adalah konsistennya. Nah, maka dari itu saya dan teman-teman udah banyak ajarin kayak gitu kan, udah banyak sharing-sharing apa semua. Tinggal teman-teman yang harus ngasahnya dan tambah PD-nya. Kalau masih belum PD ya jangan pakai duit gede, pakai duit kecil dulu untuk cobanya. Oke, saya pikir itu aja sih. Nah, yang mau saya sampaikan. Yang ada pertanyaan, oke ini banyak banget nih pertanyaan nih. Saya lihat dulu ya mana yang bisa dijawab. Untuk cara lihat outflow dan inflow itu kemarin di kelas BDM Advance Pak Bu. Itu udah diajarkan jelas di situ. Termasuk kayak formasi serang, formasi bertahan, kode-kode unik gitu, ciri-ciri saham mau naik, ciri-ciri saham mau jalan banyak kayak gitu. Ngelihat sustainability flow baik dari kepentingan maupun dari kepemilikan, itu semua ada di BDM Advance dan BDM Basic. Medco itu wave keempat ya Pak. Nah kalau Medco, honestly saya nggak ngitung wave-nya. Secara jujur saya tidak ngitung wave-nya kalau di Medco. Nah, tapi kalau kita lihat big time frame-nya, kita bicara big time frame ya Pak, kita nggak bicara time frame kecil-kecil sehari 2 hari. Wave 1 kan dimulai dari extreme low-nya Medco itu Februari 2016. Dan sampai sekarang belum ada terbentuk satu lagi. Jadi 1, 2, 3, 4 ABC. Anggap ini selesai. Berarti ini wave 1 lagi. 1, 2, cara 3. Ini 4 pun nggak bisa dibilang 4 karena violating dari tinggi wave 1. Berarti ini dimulai lagi. Nah, Medco ini bisa jadi baru ABC. Dan ini mulai wave 1, akan turun wave 2 dan lanjut wave 3. Atau bisa jadi bagian dari wave 3 gede. Anggap misalnya ini 1,
Ini wave 2, ini mau 3 gede. Nah, kasarnya kayak gitu. Tetapi kalau Elliott wave yang lebih jelasnya bukan seperti itu ya. Elliott wave itu kan banyak formasi-formasinya, ada 535, 553, 442, macam-macam lah. Nah, jadi kalau saya pribadi bilang saya tidak pakai Elliott wave di Midco. Saya pakai PTS untuk ngitung kira-kira pembalikan dan untuk ngitung titik bottomnya sehingga saya dapat 458 seperti yang saya sampaikan di premium itu saya pakai Fibonacci. 1,618 dari retracement sebelumnya jatuhnya di 458. Kalau untuk supply dan demand area itu trading range dan supply demand area sudah ada di channel YouTube 4D Analysis. Silakan ditonton ulang. Itu saya sampai ngulangin berkali-kali karena memang itu dasarnya trading. Supply demand area, mana ya supply demand area nih, supply demand area, market structure and trading range. Ini dua teman-teman harus paham. Kalau nggak paham market structure nggak bisa trading. Udah bahas di situ, silakan tinggal ditonton. Kalau masih nggak ngerti juga, tinggalkan komen di situ, tanya atau tanya di grup. Insya Allah ada yang jawab. Kalau backtest nggak usah jauh. Ini pertanyaan bagus. Kalau backtest gitu, bagusnya sampai berapa tahun ke belakang ya Pak? Nah, jadi begini Pak. Biasanya ya, ini bukan pasti benar ya. Biasanya suatu emiten itu dibandarin atau digerakin sama supir kayak gitu tuh sampai bertahun-tahun Pak. Biasanya kalau udah suatu emiten tuh merasa nyaman dengan supirnya itu nggak bakal ganti-ganti sampai supirnya meninggal atau sampai emitennya delisting. Nah, pertanyaannya adalah sampai berapa lama? Jawabannya adalah semakin banyak datanya semakin bagus Pak. Sama seperti kita ngerti statistik ya, ilmu statistik menyatakan kalau kita melempar koin probability-nya adalah 50-50. Tetapi kenyataannya kita lempar 10 kali bisa jadi muncul angka 8 kali, muncul gambar 2 kali. Kita melempar 20 kali bisa jadi angka 14 kali, gambar 6 kali, masih nggak 50-50 kan. Tetapi coba kita lempar 1000 kali atau 10.000 kali. Makin panjang jarak kita backtest itu semakin bagus Pak. Dan jujur kalau untuk Elliott wave atau untuk backtest, untuk time cycle apa segala macam, paling bagus adalah kalau tahu IPO-nya gimana. Dari IPO paling bagus Pak. Itu kelihatan serius, rata-rata emiten di Bursa Indonesia, ini lucu ya. Rata-rata emiten di Bursa Indonesia, kalau dia udah pakai 1 meter, dia pakai meter itu aja. Sebagai contoh INKP, itu analisanya nggak bisa pakai chart biasa. INKP harus pakai chart log. Chart log dan tariklah trend line. Silakan teman-teman coba yang saya sampaikan ini. Pakai chart log dan tarik trend line-nya, kelihatan nurut banget. Teman-teman udah bisa exit dulu sebelum dia patah trend line di chart biasa, di chart linear. Begitu juga teman-teman udah bisa entry dulu ketika ada breakout ke atas di chart log, ketika linearnya belum jalan. Nah, untuk time frame dipilih di chart yang mana ya? Nah, kalau ini ada di kelas khusus si materinya multiple time frame dan ini sebenarnya materi cukup mahal, Pak. Mahalnya kenapa? Jelasinnya lama dan harus latihan terus berkali-kali. Nah, jadi kalau masalah time frame itu ada rumusan bakunya 4 dan 6. Kita nggak bisa ngelihat tren kecil di 1 menit, ngelihat tren besarnya di daily, nggak bisa, itu melanggar konsep terlalu besar. Zoom out dan zoom in-nya membuat kita bingung. Ada aturan 46, aturan 35 itu ada Pak. Itu di kelas khusus. Kemarin materinya ada. Oke. Untuk tahu pengendali suatu emiten itu gimana? Nah, untuk tahu pengendali suatu emiten, Ibu atau Bapak nih liberalita, kayaknya Ibu deh. Ibu bisa lihat di keterbukaan informasi di situsnya BEI, Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, perusahaan tercatat keterbukaan informasi. Nah, Ibu bisa masukin kata kunci 5%. Nah, ini pemegang saham di atas 5%. Ini setiap hari diupdate, Bu. Setiap hari diupdate dan Ibu bisa lihat sendiri siapa pemegang sahamnya, alamatnya, namanya, apa segala macam nih. Nih, saking banyaknya data tuh sampai sekecil ini. Ini saya zoom in dulu ya, nih. Kelihatan ya, ABMM. Pemegang sahamnya ada ABM Investama dan ABM Investama semua. ABMM, total ABMM berarti 53 tambah 25. 78% di ABM Investama.
sisanya di publik. Nah, ini lengkap. Tinggal dilihat aja untuk mengetahui pengendali. Yang paling bagus adalah ketika pengendali nambah barang. Yang paling jelek adalah ketika pengendali buang barang. Yang super jelek adalah kayak HKMU. Nggak ada pengendali, masyarakat semua. Ya, sorry tuh saya nggak diskreditkan HKMU, saya cuma ngomong apa adanya aja. Backtest dilihatin satu-satu, iya. Suka nggak suka, mau nggak mau dilihatin satu-satu. Tetapi zaman sekarang udah canggih sih. Zaman sekarang udah canggih kayak Pak Dang tuh. Pak Dang di 4D Analysis sudah bagiin screener. Jadi kita udah ada macam-macam screener tuh. Kayak misalnya, nih ya. Oke. Misal kayak gini, Daily Performance Indicator. Nah, terus ada screener screener RSI. Jadi kita bisa tinggal kita screener emiten ini mana setiap kali dia bull div atau bear div, kita lihat setiap dia bull div naik nggak, setiap dia bear div turun nggak, kayak gitu. Lihat berapa korelasinya, tinggal dihitung satu-satu. Apapun yang udah di backtest dan hasilnya di atas 80%, ya itu yang teman-teman pakai. Jadi yang teman-teman cari adalah 80%. Oke. 80% dengan win rate 80% lah ya. Dengan win rate 30% aja, saya udah jelasin berkali-kali kan, win rate 30% aja masih cuan loh di market. Asalkan MM-nya benar. Asalkan risk reward rasionya 1:3. Apalagi kalau dapat yang korelasi 80%. Jadi kalau misalnya emiten ini, si siapa, Medco ini hanya cocok di harmonic pattern, ya udah teman-teman korelasiin berapa. Nah, nggak tahu berapa ya Bu Santi, kemarin ada datanya kok nggak salah Medco nih. Yang pasti di atas 80%. Makanya kita bisa ngomong Medco nurut sama harmonic pattern. Dan teman-teman yang udah belajar PTS pasti tahu Medco nurut sama PTS. Nah, kalau kayak Pak Dang ini, dia bahkan indikatornya ini indikator Pak Dang. Pak Dang itu co-foundernya 4D Analysis. Beliau lebih banyak di belakang layar ngadepin komputer bikin program. Nah, ini sampai udah bikin kayak gini nih gitu. Kita udah bisa tahu kira-kira persentase Medco nih, persentase Medco dia paling sering naik di hari apa? Di hari Jumat, 48% kemungkinan naiknya. Nah, kalau zaman dulu tuh yang saya ingat ya Waskita, Adi apa segala macam tuh kalau nggak Senin, Rabu. Senin tuh sampai 70%. Jadi saya iseng tuh sering kali kalau zaman dulu tuh saya trading tuh Jumat ketika konstruksi merah-merah, saya beli. Seninnya saya TP. Gitu aja goblok-goblokan lucu-lucuan. Kenapa? Karena saya udah backtest. Hasilnya konstruksi itu kalau nggak Senin, Rabu. Dia manggungnya. Kalau ngelihat HK yang sudah done itu dan detail Ibu. Dan detail di jumlah B-lot dan S-lot. B-lot tuh berarti banyak yang haki, S-lot banyak yang HK. Di dan detail. Kalau ceritain market maker atau big player do it yang nyangkut saya no comment deh, karena ya gitu deh. No comment pokoknya, gak enak. Oke. Screening saham scalper pakai indikator apa ya? Kalau saya sih, nah ini saya dapat dari IG gitu kan, ngajarin scalping. Aduh, saya lupa IG-nya apa. Intinya adalah saham scalper itu yang kita cari adalah total volume dan total frekuensi. Pertama kita cari yang top volume atau top frekuensi. Sahamnya apa kayak gitu. Kita lihat kan di setiap hari itu kan pasti ada tuh di online trading, top volume apa, top frekuensi apa kayak gitu. Kalau nggak top volume, top frekuensi, cari saham-saham yang nominalnya nggak terlalu gede lah, mungkin biasanya harganya tuh masih di bawah 1.000 kayak gitu atau di bawah 500 rupiah per lembar. Volume gede, frekuensi gede kayak gitu. Dan belilah ketika harga di VWAP. Jadi dia baru naik 2% atau baru naik 3% kayak gitu, harga di VWAP, dia di top volume, itu biasanya saya beli. Naik 2-3% TP. Kadang nggak nyampe 2%, 1,5% pun saya TP gitu. Saya lagi belajar scalping sih. Saya jujur lagi belajar scalping. Dan saya alhamdulillah sebulan ini alhamdulillah cuan dari scalping. Ternyata asik juga sih, walaupun hari ini tadi saya boncos ya, lumayan banyak juga saya boncos hari ini dari scalping, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Technical atau BDM yang paling benar? Nah, jadi begini, kedua-duanya benar.
Kalau emiten ini ada kepentingannya entah right issue, entah private placement, obligasi, global bond, mandatory convertible bond, apapun itulah kepentingan bagi dividen dan segala macam kayak gitu. Atau ada kepentingan misalnya pengendalinya nambah barang terus, pengen dapat barang terus kayak gitu. Pengen dapat barang murah terus, selama itu juga technical nggak berlaku. Begitu juga kalau ada kepentingan lain dari si emiten, misalnya kayak buyback kayak gitu. Mereka pengen buyback untuk dapat saham di harga murah, technical nggak berlaku, semua support dijebol. Kalau ada kepentingan untuk naikin harga, gara-gara mencapai tujuan tertentu, resisten nggak laku, jebol semua. Trendline nggak laku semua. Jadi pertanyaannya, apakah TA atau BDM? Untuk emiten yang kayak gimana dulu? Oke. Satu-satunya cara untuk bisa ngitung dari kepentingan BDM ini itu adalah konsep PTV, price and time factor, tapi itu ribet deh. Di kelas time cycle advance nanti akan dijelasin, itu kelihatan banget kayak LPPF, BEVIN, SAMI itu kebaca semua. Walaupun ada kepentingan, waktu itu kan SAMI right issue, LPPF tender offer, BEVIN akuisisi dan tender offer, itu kebaca semua target harga ya. Bisa dapat pakai PTV. Oke. Jadi technical atau BDM yang paling benar, keduanya benar tergantung emitennya. Dan yang kedua technical atau BDM yang benar tergantung juga orangnya jago technical atau enggak. Kalau orang yang enggak jago technical, percuma. Mau sampai kapanpun dia pasti ngomong, bandar selalu benar. Karena dia nggak ngerti technical. Disuruh hitung Fibo expansion aja belum tentu ngerti. Begitu. Benar, di market yang paling susah lawan diri sendiri, itu benar. Yang lebih susah lagi adalah cut loss. Heran juga saya, banyak banget yang nggak bisa cut loss. Nah, Dow teori saya kasih gratis kok di kelas basic Pak. Ada di YouTube, silakan ditonton. Dow teori itu udah pasti basic lah, nggak mungkin ada kelas apa segala macam. Cara tahu emiten hajatannya sudah selesai gimana Pak? Ya simple. Misalnya kayak BBKP. Kemarin kan BBKP itu red issue. Udah selesai red isunya, barang udah diserahin, orang udah setorin duit apa segala macam, ya udah selesai, udah nggak ada lagi, selesai hajatannya. Nah, kayak si LPPF kemarin hajatannya adalah buyback sampai harga 4.700, selesai di 4 Februari, udah selesai. Seharusnya, tapi ternyata di tanggal 3 Februari dia mengeluarkan berita lagi buybacknya diperpanjang sampai Februari, Maret, April, sampai Mei, dan dananya ditambah dari 150 miliar jadi 500 miliar. Nah, itu lain cerita ya. Jadi kita tahu emiten hajatan sudah selesai ya. Ketika hajatan sudah selesai, red issue selesai. Private placement-nya selesai. Kayak gitu, tender offernya selesai. Karena semuanya kan ada come date ya, come date, ex date, penyerahan apa segala macam. Di transaksi di pasar tunai ataupun pasar reguler. Oh iya, ini benar di IG-nya saham cuanmologi. Benar, saya lagi latihan pakai teknik dia. Teknik cari saham lagi rame baru naik 2-3%, beli pas PWAP. Itu kan diajarin yang di IG saham cuanmologi untuk scalping gitu. So far sih hasilnya masih profit tipis, tapi tipis mungkin karena saya yang kurang lincah untuk TP atau CL-nya sih gitu. Tapi so far masih benar, masih work itu gitu. Yang diajarin di saham cuanmologi untuk scalping. Nah, itu saya tuh modelnya kayak gitu. Saya tuh orangnya penasaran kalau misalnya saya belajar sesuatu kayak gitu kan, saya belajar pakai duit asli. Supaya kenapa? Supaya terasa ketika saya rugi, sakit hatinya tuh terasa gitu. Saya nggak mau ngulangin kesalahan itu lagi. Kalau cuan, happy-nya terasa, saya akan pakai terus cara itu. Saya akan ingat jadi cara yang bikin cuan kayak gitu. Pak, maksudnya strategi menyerang, strategi bertahan, ini strategi formasi-formasi di dalam bid offer dan detail, Pak. Mohon maaf nggak bisa dibuka di sini. Nah, benar, saham cuanmologi itu pakai yang simple-simple. Nah, itu maksud saya loh, itu yang maksud saya Pak Gunawan. Saya tuh ajarin macam-macam hal nih kan, banyak kan teman-teman saya ajarin kan, support resistance, supply demand, time cycle, bandarmologi.
harmonic pattern, volume advance, sudah macam-macam lah kayak gitu. Teman-teman tuh harus bisa bikinnya masuknya jadi simple gitu, jangan dipusingin gitu. Mana yang udah konsisten cuan pakai aja terus, ngapain pusing-pusing. Kayak LPPF saya cuma ngeliat bulan kok. Ada Venus, saya beli. Ada Venus dia disupport ya, ada Venus dia support saya beli. Ada Venus dia diresist atau udah naik banyak saya jual. IHSG komposit. Kan saya beritahu kan kemarin IHSG pembalikan tanggal 15 Februari 2022. Kenapa? Karena ada full moon dan juga square of nine. Berbalik tuh. Nah, kan teman-teman yang udah sering ikut Zoom saya udah tahu kan, saya berkali-kali bilang bahwa komposit kita ini, IHSG kita ini dipengaruhi oleh benda yang namanya bulan. Selama ada bulan balik ya. Bulan yang hilang dia ngilang juga, nyusup ya. Oke. Saya ikut saham cuan, so far cuan kecuali TPIA kemarin. TPIA kemarin alhamdulillah saya cuan. Pas di ARB saya ambil, saya lepas di 10.375. Habis itu yang barang ada apa saya udah buang separuh tuh, separuhnya lagi saya cut loss. Tapi pada intinya saya masih cuan. TPIA, PV. Oke. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Kalau memang kita niatnya belajar itu nggak harus dari saya, dari siapapun bisa kayak gitu. Nah, cuma yang mau saya sampaikan adalah mindset-mindsetnya supaya nggak salah dan tolong jangan dicampur adukan. Kuasai dulu sampai mahir, sampai ngerti satu konsep baru belajar konsep yang lain. Kayak gitu. Sama seperti Jet Li bilang kan, saya lebih takut orang yang belajar ninju 1000 kali daripada belajar 1000 jurus tapi cuma dilatih sekali. Lebih bagus lagi kalau bisa 1000 jurus dilatih 1000 kali ninju gitu. Nah, makanya orang-orang juga bilang jam terbang nggak bohong sih. Jam terbang nggak bohong, kalau makin lama di market pasti makin jago. Oke, saya pikir itu aja. Ini juga udah jam, sebentar lagi waktunya habis, 8 menit. Oke, saya buka satu orang deh mau open mic. Silakan kalau dia mau bertanya. Langsung aja open mic. Ada? Kalau nggak ada kita akhiri aja, nggak usah panjang lebar. Yang penting teman-teman udah paham ya konsepnya yang mau saya sampaikan ya. Kalau nggak paham ngomong, kalau nggak paham ngomong. Atau nggak apa-apa, kita di grup aja kita sharing-sharing. Dan untuk yang ketinggalan apa segala macam atau yang belum ngikutin lengkap, ini di YouTube 4D Analysis ya. Dan YouTube-nya saya nggak pasang iklan, nggak saya monetize kok. Memang tujuannya bukan nyari konten, memang untuk ngajar di situ. Oke, saya pikir itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita kembali bertarung besok, dapat cuan lagi. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Juta. Makasih teman-teman semua. Makasih. Makasih Pak. Makasih. Terima kasih Pak.